asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'imaduddin faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masalah sebuah rahimahumullah, ini kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang berbiasa ini senantiasa berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita taat walaupun kita mengerjakan maksiat, Allah Subhanahu wa taala ini dia memberikan nikmat panjang ini, di mana yang berbiasa ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga yang berbiasa ini orang hadir berkumpul di tempat yang sangat mulia, di mana nikmat ini memutarakan energi memutarakan. Kalaupun kita balas atau kita bayar dengan mata dunia, tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Nabi sedang balasnya juga tentunya sebagai panjang nenek si taat, tentunya kita laksanakan segala perintahnya dan dengan sekuat tenaga berminta tadi jawab segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Nabi Sigawi tadi senantiasa tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa selawat dan salam kita haturkan di Pak Junjun Alam suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sejari panutan, sejari ikutan, sejari teladan dari segala aspek kehidupan, tidak terkecuali bagaimana cara kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita berhubungan kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan yang berbeda saya miliki adalah salah satu barisan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau bil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masalah subuh rahimahumullah, merahatur jasa kaliwat niki sambung kita bahas tentang masalah rezeki ini. Berbiang bertemu rezeki ini sambung kepada kita, yakni selain kita berdoa, kemudian kita berusaha atau berikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tawakal ini kadang-kadang setiap kita berdoa niki dan kita rezeki si duit berkah halal mawina niki, kemudian Bapak Ibu dia kadang-kadang rezeki sejak masih nenek kayak ini kadang-kadang tidak pernah sesuai dengan keinginan yang sudah saya miliki, karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita wah ingin melirik tadi, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang mungkin kadang-kadang nanti Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita rezeki ya mudah-mudahan di doa berubah. Salah satu contoh misalkan di mana duit semoga jari tadi berdagang. Contoh salah satunya ini bukan saya lah. Yang kira daripada mulai berdagang, kadang-kadang kita lupa jam 4. Dia mulai subuh, wah marah niki akan butuh rezeki. Lalu yang mungkin boleh kita niki rezeki yang kita bawa pulang, sekarang kedua diri dia wah berumur. Marah niki akan boleh rezeki. Jam 3, jam 4, wah dan muncul. Lalu kadang-kadang dengan saat berdagang ni ke Bapak Ibu jadi aku kelolosan yang sembahyang subuh. Padahal secara hakiki yang memberikan kita rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tengah sembahyang. Yang memberikan rezeki si nenek haji. Padahal Allah yang memberikan kita rezeki. Wah kita nende lunas tiba Allah, kita berdebat tiba Allah, lalu kita nggak sembahyang. Nah, di kesempatan hari ini kita pada firman ini mungkin arah salah satu sifat si sekit ini yang mudah saya miliki. Oleh karena ini kita mengenal si arah yang mudah saya miliki, sila kepada ubah. Mungkin karena ini adalah salah satu faktor yang mudah saya miliki dan jadi rezeki seret oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dia, saat pertama ini Nabi yang menghambat rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Nah, mungkin kita ingat pesan dengan doa lain ini. Lamun dan setengah ini rezeki kita
dan cocok si manok. Ya tentu marah nih, ya mungkin. Karena di pagi hari itu adalah hari yang atau waktu yang sangat barokah. Dari sahabat Syahrat Al-Hamidi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukannya, beliau mengirimnya pada pagi hari. Salah seorang sahabat Syahrat sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang, dan dia biasanya membawa barang dagangannya ketika masih pagi. Kemudian karena itu dia menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak harta. Abu Dawud mengatakan bahwa dia adalah Sokhr bin Wada'ah. Kemudian di antara kita memanfaatkan waktu subuh dan pagi untuk yang pertama ini bermalas-malasan dan enggan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi Bapak Ibu jamin kita malas karena jauh, karena mungkin suasana pagi ini nyenyak, kemudian yang namanya nikmat tidur ini luar biasa. Allah Akbar yang berkodam karena kita sibuk malam itu. Padahal kita dianjurkan lagi bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu kita kadang-kadang malas dan enggan untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Kemudian si kedua ini, kalau tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 saat matahari telah terbit. Melalui kelolosan sembahyang subuh. Jadi bagian dahulu teh. Kemudian setelah sholat subuh, kita kadang-kadang tidak rutin melakukan zikir pagi atau membaca Al-Quran. Malah kita kembali lagi ke tempat ini. Kalau menunggu pun, ba'da sholat subuh di masjid sampai matahari meninggi kira-kira 15 menit, lalu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan dihitung sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, dan ini bahayanya jika kita meninggalkan sholat subuh, maka akan lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, fala yadrukumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikuhu fayukadzibuhu fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menundukkannya di atas wajahnya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk dikatakan sebagai orang yang munafik. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang menghambat rezeki kita yang kedua ini adalah sedikit sholat berarti kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu yang memberikan kita rezeki yang lancar ini adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya rezeki jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, ini Bapak Ibu jangan. Saat kedua ini kadang-kadang kita kurang takwa di Allah Subhanahu wa taala dengan kita jalan si sembahyang ini. Kadang-kadang kita jadi kali dalam melaksanakan perintah Allah berupa sholat ini. Ya, kemudian ini sedikit dan ini dan kurangnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu ya, perihal yang ketiga yang menghambat rezeki yang perlu saya miliki adalah dengan kita bermalas-malasan. Nah, bermalas-malasan juga ini sebagai sebab rezeki sulit yang datang. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal kepada Allah. Contohlah buruh seperti yang disebutkan di dalam hadis. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk
di rumahnya atau hanya berdiam diri di masjid. Dan ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagaimana hadis pun di atas, bahwa buruh saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurmanya mereka sebaik-baik teladan. Jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai dia malas bekerja. Nah ini Bapak Ibu ya, sekalipun kita jadi ustaz, kita jadi tuan guru, kita dianjurkan untuk bekerja mencari maisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup si marah gitu, tidak cukup si taat kepada Allah doang. Kita dianjurkan untuk berikhtiar mencari maisha dengan cara bekerja menuntut rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya terakhir di sisi keempat, salah satu yang memberikan yang boleh saya miliki diberikan rezeki sempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan kita menjadi orang-orang yang tidak amanah. Nah, ini juga jadi sebab orang yang sulit dipercaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab, sehingga ia mendapatkan rezeki yang mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanah pun menyandang salah satu sifat yang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasatun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tiga tanda orang munafik adalah jika ia berkata ia dusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan ketika dia diberi amanah maka ia ingkar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi hutang. Ingatlah bahwa hutang akan menyusahkan seorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar atau yang namanya dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini jadi saya misalkan anak saat mati dalam membawa hutangnya, di akhirat ini akan diambil kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi, untuk diberikan kepada orang yang dalam angin ini. Karena di akhirat itu dilarang dengan berusaha, dilarang dengan ibadah. Munafiqan aku namanya di kisah Allah, tentunya kebaikannya akan diambil sedikit demi sedikit, akan diberikan kepada orang yang telah dihutangnya. Nah, marah Bapak Ibu jamin. Oleh karena ini mudah-mudahan simpan ini kemenangan nasihat yang belum biasa ini sila daripada terangan ini, terutama ini kisah pertama ini yang sholat subuh. Jadi ternyata sembahyang subuh. Karena ini bukan adalah sholat subuh ini atau waktu pagi ini adalah waktu yang sangat berkah. Berbi sabda Rasulullah SAW adalah berkahlah risiko di bawah pagi malam. Mudah-mudahan boleh saya serta istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sama hari ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita boleh saya dikejarin keimanan sehingga kita boleh saya senantiasa berminta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa melaksanakan segala kewajibannya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diberikan sebagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa